Setelah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2024 yang disampaikan pada Senin lalu, Rabu 22 November 2023, DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang. Dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan tentang APBD tahun anggaran 2024. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika, dan diikuti oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekda Kota Malang, Kepala OPD, serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Dengan segera akan kita mulai. Mohon maaf sedikit lambat karena kita harus menerima audiensi langsung dari masyarakat yang kebetulan tadi hadir di sini. Daripada kita menjawab tadi di forum paripurna, maka kita tungguin terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! Marilah kita awali rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih, berdoa selesai. Pokoknya kalau berdoa itu saya mendengarkan Ambadur selesai, Ada Pak Yai sana. Bapak Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut data hadir yang telah ditandatangani telah hadir sebanyak 35 orang. Sebagian saya minta untuk menerima audiensi di bawah. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Awiginam Astu Namo Sidam. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Perda tentang APBD tahun anggaran 2024. Pada hari ini Rabu, tanggal 22 November tahun 2023, pukul 10.16 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah, serta yang saya hormati pimpinan partai politik yang hadir dan rekan-rekan media yang berbahagia. Sebelumnya, karena ada beberapa masukan kepada saya selaku ketua DPR pimpinan rapat pada hari ini, untuk OPD saya harap memenuhi yang di depan, media di belakangnya. Ya, monggo OPD jangan sedang berada di belakang, nanti anggarannya sedikit. OPD maju, yang di belakang media, sehingga media bisa meliput. Ya, anggota dewan penuhi yang baris depan, OPD yang di belakang maju. Kalau yang mau melarikan diri rokokan, saya biar kelihatan.
Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa, kita bisa menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebelum rapat paripurna ini saya lanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat bahwa agenda kita dua hal. Pertama adalah penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024. Yang kedua adalah tanggapan balik fraksi. Sebelum acara ini saya mulai, apakah dua agenda ini dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi. Dalam rapat tersebut, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada PJ Wali Kota Malang untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi. Pada Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka! Kota Malang! Ya. Forum Komunikasi Daerah Kota Malang pada tanggal 20 November 2023, marilah kita bersama-sama mengajarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat total menyampaikan 83 jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan tentang APBD tahun anggaran 2024. Akan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024. Dari jawaban yang disampaikan, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bahwa terkait netralitas yang disampaikan oleh fraksi, PJ Wali Kota memastikan bahwa semua ASN dipastikan netral dalam pemilu nanti. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Gerindra terkait proyeksi PAD sebesar Rp1.238.336.360 pada tahun anggaran 2024 berdasarkan dokumen KUHP-PAS menjadi Rp840.836.360. Dalam Raperda APBD tahun anggaran 2024 menyisakan banyak satu fakta bahwa perlu effort yang kuat dan inovasi yang tidak biasa. Namun tetap berada pada jalur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja berusaha dan upaya luar biasa pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan PAD sebesar 60% dalam proporsi anggaran daerah. Dapat jelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan proses penyusunan rancangan peraturan Wali Kota tentang tata cara penggunaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini sedang menunggu persetujuan penandatanganan rancangan peraturan daerah. Selain penyusunan rancangan peraturan Wali Kota tentang tata cara penyusunan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, saat ini sedang dilakukan proses penyusunan rancangan peraturan Wali Kota tentang penetapan besaran EJKP untuk perhitungan PBB 2 dan rancangan peraturan Wali Kota tentang pemberian stimulus PBB 2. Inovasi yang masih rutin dilakukan dengan mengadakan sosialisasi terkait pajak, pemberian reward kepada wajib pajak, pengadaan program sunset policy dan berupa penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. Kegiatan sahabat lurah untuk memudahkan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak maupun dalam rangka pelayanan pajak daerah dan pembayaran open payment untuk memberikan kemudahan akses pembayaran pajak wajib pajak, kegiatan pajak, melakukan kegiatan ekstrak kepada beberapa wajib pajak, mengusulkan tenaga profesional untuk memeriksa menilai PBB dan jurusita sesuai PP nomor 35 tahun 2023. 2. Menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terkait persoalan yang lain dari sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, seharusnya sudah mulai didesain strategi tercapaiannya sehingga tiap tahun memiliki konsistensi pendapatan, sebab proyeksi selalu fluktuasi. Saran perhatikan dan dapat disampaikan bahwa telah dilakukan kajian potensi
pada tahun 2020 untuk memperkirakan potensi pajak daerah mulai tahun 2020 hingga tahun 2025. Besaran target pajak daerah pada tahun 2024 sebesar 650 miliar rupiah telah jauh melampaui potensi pajak daerah. Dalam kajian dimaksud pada tahun 2024 sebesar 564 miliar rupiah. Adapun kajian potensi retribusi juga telah dilakukan untuk masing-masing retribusi yang berguna sebagai bahan acuan tim anggaran bela daerah dan badan anggaran DPRD Kota Malang dalam menentukan target pajak daerah dan retribusi daerah. Dominasi sebesar 957 miliar 238 juta 122.910 rupiah atau sekitar 45% dari unsur APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Dapat dijelaskan bahwa anggaran belanja pegawai sesuai dengan jumlah pegawai ASN di Kota Malang dan termasuk rencana penambahan alokasi belanja pegawai sesuai ketentuan pemerintah pusat berupa kenaikan gaji sebesar 8% dan penyesuaian tunjangan fungsional penyetaraan. 4. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan dan fraksi Partai Golkar terkait pengenalan belanja modal sebesar 178 miliar 528 juta 611.539 rupiah dan angka ini sebesar sehingga dapat memberikan multiplier efek bagi manajemen Kota Malang sehingga sifatnya bukan hanya pemenuhan program melainkan ada efek menunjukkan perekonomian Kota Malang dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian daerah. Dapat dijelaskan bahwa anggaran sebesar 178 miliar 528 juta 611.539 rupiah merupakan alokasi belanja modal pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset lainnya. 5. Menjawab fraksi PD Perjuangan dan fraksi Demokrasi Indonesia terkait pos belanja tidak terduga atau BDT sebesar 9 miliar 730 juta 230.994 rupiah harus dilakukan transparansi sebenarnya sehingga semua dapat bertanggungjawabkan serta memberikan dampak signifikan terhadap program dan kebijakan pemerintah Kota Malang. Dapat dijelaskan bahwa penganggaran belanja tidak terduga hanya diperlukan untuk pengerjaan belanja beserta darurat dan mendesak serta kebutuhan pengembalian atas kerugian penerimaan pajak daerah dan residu daerah tahun sebelumnya. 6. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan terkait postur APBD tahun anggaran 2024 pendapatan daerah sebesar 2.160.547 juta 825.583 rupiah, sedangkan jumlah belanja daerah sebesar 2.358.588 juta 624.540 rupiah dan atau dengan kata lain mengalami minus 198 miliar 40 juta 848.997 rupiah sehingga dikarenakan strategi untuk defisit anggaran tersebut secara prudent dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah termasuk langkah-langkah kolaborasi kebijakan berorientasi inovasi kebijakan. Dapat dijelaskan bahwa defisit anggaran sebesar 198 miliar 40 juta 848.997 rupiah diproyeksikan berasal dari sisa lebih dengan anggaran bersifat tahun anggaran 2023. 7. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan terkait pengendalian inflasi Kota Malang harus menjadi perhatian serius dan terus meningkatkan kualitas pembangunan secara makro. Sebab per bulan inflasi sebesar 2,65% yang utamanya disebabkan oleh kenaikan harga beras, bahan bakar, cabai rawit, jeruk dan daging ayam. Sehingga relasi anggaran tahun 2024 haruslah diarahkan pada mitigasi krisis dan bantuan ekonomi makro daerah. Mohon penjelasan apa saja inovasi Kota Malang dalam menangani inflasi daerah agar tidak mengalami kenaikan. Dapat dijelaskan bahwa pengendalian harga bahan pokok telah menjadi agenda prioritas melalui program pada perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Antara lain pasar murah, monitoring harga komoditas, penyelenggaraan bahan pokok, urban farming, pemberian bantuan sosial dan lain-lain. 8. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan terkait angka pertumbuhan ekonomi Kota Malang 6,25% secara makro belum memiliki dampak terhadap masih tingginya angka pengangguran Kota Malang yang masih berada di angka 7,66% berdasarkan data BPS pada tahun 2022 sehingga adanya model integratif partisipatif
dengan melakukan pemetaan bangunan dan dari menengah ke bawah. Dapat jelaskan bahwa langsung pertumbuhan PDB tahun 2022 sebesar 6,32% yang mengalami kenaikan sebesar 2,11% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4,21%. Kenaikan pertumbuhan PDB tersebut sejalan dengan turunnya angka tingkat pengangguran terbuka atau TPP, di mana pada tahun 2022 sebesar 7,66% atau turun sebanyak 1,99% dibandingkan tahun 2021 sebesar 9,65%. Dalam rangka memenuhi kreativitas dan pengembangan potensi milenial dan zilenial dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi siswa serta pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi usia produktif. 10. Menjawab pertanyaan kelas dari persoalan terkait sisi bangunan yang harus mendapatkan yang di angka 69%. Pada bidang yang dikatakan total Indonesia adalah untuk mengupayakan sektor pembangunan manusia sebagai strategi kebijakan yang paling utama. Kelas masyarakat baik melalui keluarga tradisional maupun melalui media digital. Menjawab pertanyaan kelas dari persoalan berkaitan dengan kemiskinan di Kota Malang juga harus dipikirkan secara utuh, holistik dan aktif, dan juga kenaikan dalam 2 tahun terakhir sebesar yaitu 1,2 dengan angka 4,30% dengan 38.562 dapat jelaskan bahwa pemerintah Kota Malang menerapkan dan meningkatkan program psikolog penanganan kemiskinan di mana ada 900 masyarakat miskin. Baik ini area itu melakukan intervensi program kegiatan seperti bansos, pelatihan, beasiswa, perbaikan infrastruktur dan lainnya, sehingga durasi Kota Malang yang masih berstatus laku bahkan tahun 2022 berada di angka 0,. Dapat jelaskan pula bahwa pemerintah Kota Malang akan terus melakukan upaya terintegrasi dan lintas sektoral dalam pengentasan kemiskinan. Upaya Kota Malang dalam menekan rasio ini antara lain: A. Pengembangan dan penguatan sejumlah sektor ekonomi kreatif dalam rangka sehingga menguatkan kemandirian ekonomi masyarakat. C. Penguatan bela beli produk lokal oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat. E. Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. 13. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan kalau menyebabkan budgetary slide harus lebih secara cermat dan terdiri sehingga pelakuan pendapatan daerah. Sedangkan proyeksi Silpa tahun anggaran 2023 dapat memproyeksikan tidak putus sekolah yang tergolong masih tinggi pada tahun 2023, terutama pelajar usia 16 tahun sebesar 40.000 pelajar. BPS Kota Malang, catatan dan berdoa dalam rangka pemahaman fungsi dan berkomunikasi dengan bangsa terkait asumsi pendapatan daerah setelah dilakukan pembahasan dari 2 PKS menjadi 3. Dapat dijelaskan bahwa perubahan pendapatan daerah berdasarkan daerah dan organisasi daerah. 35. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Partai Bangsa bahwa hasil temuan lapangan yang akan mendapatkan 2 parkir di Selalu sebagai tawaran untuk menyeberang jalan baik jalan di masalah yang nanti mati kami nanti juga Pak DPRD dan juga Pak DPRD terkait dengan arus jalan yang kami libatkan dengan pemerintah. Itu dalam pelaksanaan ini juga kami juga akan melibatkan berdasarkan rekomendasi tercantum dalam master plan drainase baik melalui kegiatan peningkatan di saluran, normalisasi saluran dan rehabilitasi saluran drainase. Salah satu langkah mitigasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan lapangan terhadap titik genangan dan normalisasi pada saluran yang memiliki sedimen yang tinggi sehingga mengurangi fungsi dan kapasitas saluran tersebut. Selain itu, dalam hal pengerjaan uji konstruksi mitigasi yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan agar pekerjaan saluran selesai sebelum musim hujan. 17. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia terkait permasalahan predikat kota termacet nomor 4 di Indonesia juga berdampak langsung pada lingkungan melalui polusi akibat emisi buang dan bermotor, sehingga hal tersebut berdampak langsung pada tingkat kesehatan masyarakat Kota Malang, terutama 43.000 dan terjadi pelanggaran isbat. Dapat dijelaskan bahwa permasalahan polusi akibat emisi gas buang dan bermotor telah melakukan beberapa upaya meliputi: A. Pengendalian dan pemantauan pencemaran udara dilaksanakan dengan khusus kegiatan yaitu pemantauan secara rutin secara langsung
dan real time melalui alat pemantauan pencemaran udara yaitu Air Quality Monitoring System atau sistem pemantauan kualitas udara yang terhubung secara langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan bisa dipantau oleh Ekor melalui aplikasi Ispunet. Pemantauan secara berkala yaitu uji udara ambien melalui pengujian di luar jalan selama 24 jam dan pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan sebanyak 3.000 unit luas di luar Jawa Kota Malang. Dan B. Pengawasan usaha industri juga secara berkala terhadap perusahaan industri yang berpotensi mencemari udara. 18. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan tidak salah, tidak kalah. Pentingnya dalam permasalahan lingkungan adalah optimalisasi pengelolaan sampah, sebab volume sampah di Kota Malang selalu mengalami kenaikan 10% tiap tahunnya, sehingga masalah SDM, infrastruktur, TPS, TPSD dan sebagainya itu dirancang sebagai bagian dari istilah mengatasi. Dapat dijelaskan bahwa pengelolaan sampah dilakukan melalui penanganan tingkat dilakukan bersama, dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, baik dengan kelurahan, pendidikan, usaha, dan komunitas inklusif masyarakat. D. Penanganan di tingkat antara di tempat pembangunan sementara atau TPS, TPS 3M, SPA, dan PKB, yaitu dengan penyediaan sarana prasarana sampah dan SDM operasional yang memadai sehingga proses penanganan sampah dapat berjalan dengan optimal. C. Penanganan tingkat hilir dilakukan melalui pengurangan sampah dan dibuang ke sel pembuangan sampah dengan mengoptimalkan kinerja sorting dan composting bahan di samping pengurangan sampah di tingkat hulu dan antara. 19. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan bahwa yang tidak kalah penting adalah masalah ruang terbuka hijau daerah Kota Malang yang perlu ditingkatkan tetapi menjadi 30%. Mengingat saat ini masih berada di angka 18% dari wilayah Kota Malang. Dapat dijelaskan bahwa target luas negara sebesar 30% terdiri dari 20% dari publik dan 20% dari private. Adapun upaya penambahannya pada tahun 2023 dilakukan dengan penataan, pembangunan dan revitalisasi skala di beberapa titik pada tahun 2024 direncanakan menambah RT pemakaman sebesar 0,48 hektar. Lalu menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS dan fraksi Partai Golkar terkait aspirasi bangunan pasar adat di Kota Malang menjadi suara sumbang yang disuarakan secara terus-menerus oleh masyarakat Kota Malang, terutama bangunan pasar Bibing, pasar Begadang, dan revitalisasi pasar besar. Sehingga selain sebagai bentuk komitmen kedua pihak pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan setelah 10 tahun terakhir, semuanya hanya menjadi program rencana. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang berkomitmen terhadap ekonomi kerakyatan, antara lain dengan melaksanakan revitalisasi pasar sebesar 14 pasar sejak tahun 2015 hingga saat ini. Perlu disampaikan bahwa pasar Bibing dan pasar Begadang masih dalam perjanjian kerjasama dengan investor dengan pemilihan peraturan Perda Nomor 27 Tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik negara. Perjanjian kerjasama sistem bangun Indonesia atau Bill Operate and Transfer disingkat BOT, pemilihan inklusif pemerintah Kota Malang menggerakkan bangunan pasar Bibing dan pasar Begadang pada pihak investor untuk biaya bangunan dalam jangka waktu pendek dalam waktu tertentu. Sedangkan terkait bangunan pasar besar sampai saat ini tetap melakukan komunikasi secara intens dengan Kementerian PUPR terkait finalisasi penetapan bantuan dana pusat. 21. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan bahwa banyak masukan dari tahun lalu mengenai minimnya SLB bagi para penyandang disabilitas Kota Malang yang juga perlu digagas dan ditingkatkan, terutama juga fasilitas dunia kerja untuk diatur secara khusus melalui beberapa daerah. Dapat dijelaskan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Malang sedang melakukan penyusunan naskah akademis terkait terhadap rancangan peraturan daerah maksud. 22. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan bahwa secara spesifik juga mendorong pemerintah Kota Malang secara serius membina sistem perwakilan Kota Malang sebagai salah satu basis pendapatan asli daerah. Sebab potensi partai Kota Malang jika ditangani secara serius, akuntabel dan berdemokrasi seharusnya bisa menimbang PAD sebesar 200 sampai dengan 300 miliar rupiah. Karena lebih dari 21 titik parkir khusus dan lebih 1.200 titik parkir pusat. Jika dapat dilakukan validasi
Di parkir dengan penguatan sistem berbasis online diharapkan mampu menekan seluruh titik kebocoran. Sebab pendapatan dari bus parkir tidak lebih dari 10 miliar rupiah. Dapat dijelaskan bahwa dalam rangka menekan kebocoran di data di parkir, Pemerintah Kota Malang telah melakukan pendataan secara elektronik melalui sistem monitoring parkir Malang atau Situbom serta solusi parkir BKTA dan parkir agar petugas parkir memiliki tanggung jawab dan memudahkan identifikasi. Kemudian melakukan pembinaan terhadap parkir dengan harapan dapat melakukan kewajiban penyebaran distribusi parkir secara tertib berdasarkan potensi real di lapangan. 23. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan terkait keberadaan NGC di Kota Malang sebagai basis penanggulangan hilirisasi serta fasilitasi terhadap industri kreatif dan upaya mendorong UMKM sebagai berhasil perekonomian daerah, maka daerah harus bisa dimanajemen dengan baik sehingga kebermanfaatannya dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah dan masyarakat Kota Malang dan masyarakat Kota Malang. Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang membutuhkan pembangunan akuisisi sebagai bentuk realisasi komitmen pada pengembangan ekonomi baru Kota Malang dengan memfasilitasi berbagai event seperti pameran, workshop, fashion show, dan lomba serta penyelenggaraan rapat maupun seminar. Event-event tersebut sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dan produk unggulan Kota Malang yang dilaksanakan secara kolaboratif. Yang keempat, pertanyaan fraksi PDI Perjuangan bahwa peningkatan pelayanan kesehatan UHC, peningkatan kualitas puskesmas, penambahan pusat kesehatan masyarakat, pengadaan alat-alat pada posyandu harus jadi prioritas dan kebijakan strategis tahun 2024. Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang tetap berkomitmen dalam peningkatan kualitas pusat UHC, meningkatkan kualitas puskesmas, penambahan kesehatan masyarakat, pengadaan alat-alat posyandu menjadi prioritas dan kebijakan strategis tahun 2024 melalui akreditasi rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan, peningkatan mutu dan peningkatan ketakuan rumah sakit dan FKTP guna peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas puskesmas dan di penelitian anggaran jaminan kesehatan nasional dalam rangka mendukung berkelanjutan UHC Kota Malang. 25. Menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan terkait keberadaan UMKM dan isu kreatif sangat vital untuk meningkatkan PAD Kota Malang. Oleh sebab itu, komunikasi pengamat dan institusi sebagai basis ekonomi Kota Malang bisa segera dilakukan ke pusat kebijakan sehingga MCC bisa menjadi pusat ekonomi kreatif masyarakat Kota Malang. Saran perhatikan dan dapat sampaikan bahwa MCC dibangun sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif yang merupakan tulang punggung pembangunan daerah. Sampai dengan bulan Oktober 2003 telah diselenggarakan lebih dari 2.550 event serta kunjungan sebanyak 204.598 dari perangkat daerah, kabupaten kota, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, dan lain-lain. Sampai itu telah dilakukan MOU dengan perguruan tinggi, sekolah-sekolah, komunitas, organisasi, dan perbankan. 26. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan tentang peningkatan kualitas BC Kota Malang juga perlu diingatkan beberapa titik. Sebab hal tersebut menjadi penting dalam meningkatkan kewaspadaan dalam menciptakan kondisi yang aman dan nyaman di dalam hari dan tindak kejahatan. Dapat jelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan BC dilakukan oleh penggabungan BC dan BCR serta pemeliharaan terhadap BC yang sudah ada di seluruh wilayah Kota Malang. Dapur peningkatan laut BCU di jalan-jalan poros dilakukan dengan mengganti lampu lama yang boros energi dengan lampu LED baru yang hemat energi dan penggantian komponen yang tidak berfungsi maksimal, serta pemerataan bangunan BCL masuk ke lingkungan pemerintahan melalui usulan COVID, musrembang dari usulan dari data dinas. Selain itu, dapat satgas BCU yang seharusnya melakukan memiliki BCU dan BCL yang ada berfungsi dengan baik. 27. Menjawab pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan terkait penanganan CCTV sebagai titik dalam protokol juga harus diajarkan dalam upaya meningkatkan berbagai program secara integrasi baik secara alat kantor dan alat lalu lintas maupun pentingnya sisi Kota Malang dalam upaya mengurangi risiko komunitas. Dapat dijelaskan bahwa jumlah CCTV yang sudah terpasang sebanyak 326 unit CCTV tersebar di 120 lokasi. Yang secara fungsi beragam CCTV Kota Malang tersebut telah terintegrasi dengan Comment Center Kapolres Malang Kota.
Dinas Perhubungan dapat dimanfaatkan secara terbuka oleh publik melalui portal DPS CCTV Malang Kota .go.id, sehingga Kota Malang atas seperti CCTV telah dapat melakukan smart mobility ataupun pengelolaan CCTV sebagai bentuk layanan informasi baik kebutuhan lalu lintas, keamanan maupun usaha lainnya yang menunjang layanan publik dilakukan penguatan secara proporsional dan berkesinambungan pada tahun 2024. Dialokasikan anggaran CCTV baru sebagaimana sudah tersedia sebesar 420 juta rupiah. Beberapa menjawab pertanyaan PDI Perjuangan bahwa masalah air baru dan peningkatan pelayanan di Kota Malang harus terus dilakukan eksploitasi kebijakan serta infrastruktur yang melindungi, sehingga distribusi air baru bisa merata di lima kecamatan. Dapat dijelaskan bahwa peningkatan pelayanan air di Kota Malang melalui peningkatan infrastruktur sebagai upaya pemerataan distribusi air baru di seluruh Kota Malang. Selain melalui Perda 7 juta, peningkatan layanan bersih juga dilakukan melalui pemeliharaan dan peningkatan kinerja IPA, di mana sampai dengan tahun 2003 di Kota Malang terdapat 48 IPA yang tersebar di 5 kecamatan dengan rincian 7 IPA di wilayah Kecamatan Lalu, 20 IPA di wilayah Kecamatan Kandang, 14 IPA di wilayah Kecamatan Sumur, 1 IPA di wilayah Kecamatan Rojer, 6 IPA di wilayah Kecamatan Lidik. Adapun pada tahun 2024 akan dibangun 2 IPA baru di wilayah Kecamatan Ganda dan Kecamatan Sumur. Selain itu dilakukan perjanjian kerjasama antara Perda yang menunggu data dengan perusahaan menjual data. 1. Mengenai pembangunan water treatment plant dengan kapasitas 500 liter per second. Ini sebagai upaya peningkatan pelayanan air minum yang merata di 5 kecamatan. Ke-9, menanggapi saran Presiden juga terkait dengan krisis air tanah, disarankan untuk dilakukan reformasi komprehensif mengenai sirkulasi transportasi sekitarnya, terutama pada penanganan UMKM, pejalan kaki yang akan menyeberang sistem perparkiran, SMK Kota Angga, lalu PDK yang kurang diperhatikan. Sebab kedua kaki 5 sudah masuk ke dalam dengan korban jualan. Sangat diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa akan dilakukan koordinasi dan rekayasa lalu lintas serta penataan parkir yang lebih komprehensif sehingga lebih nyaman bagi pengunjung. Untuk penempatan UMKM akan diatur dengan pertemuan urutan untuk penempatan UMKM dan PKM. Kita dulu menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan terkait strategi kembali gaji mereka benar dulu operasional kegiatan DPOK yang dinaikkan sebesar UMKM UMK Kota Malang menjadi Rp3.200.000 sebab pemerintah PPK sangat penting dalam mendukung pelaksanaan satu program dan kegiatan pada wilayah operasional karena merupakan pembela sektor pendukung operasional satu kegiatan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya belum mencapai tujuan yang akan dicapai oleh saat ini masih ada dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk kenaikan membayar PPK akan dilakukan kajian dan analisa terlebih dahulu. Kenaikan tersebut berdampak juga pada alokasi belanja dan untuk bayaran bpjs kesehatan dan kebijakan serta mempertimbangkan koreksi kebutuhan pendapatan asli daerah. 31. Menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan bahwa sudah masuk dalam politik sehingga program prioritas adalah masalah aktivitas, terutama masalah penganggaran yang ada. Bagi para indikasi, kualifikasi dan konflik akibat perbedaan dan politik sehingga kinerjanya harus disusun bersama untuk tangga Kota Malang yang korupsi dan inklusi. Saran perhatikan dan dapat sampaikan bahwa mereka punya korupsi Kota Malang yang korupsi telah dialokasi anggaran bagi kesehatan dan persatuan bangsa dan politik dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2024. 32. Menanggapi saran fraksi partai dan bangsa dan fraksi PKS bahwa sebelum berfungsi kepada rencana kebijakan pembangunan dan penganggaran yang telah tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024, fraksi PKB mendengarkan kembali dan menghimbau para guru aparatur sipil negara agar tetap pada posisi netral pada pemilu 2034, terutama pada pejabat wali kota dan seluruh perangkat kepala perangkat daerah. Kami minta agar mereka pada pemilu 2024 tidak akan diucapkan, namun juga benar-benar berdasarkan. Fraksi PKB selalu lakukan politik sangat bisa merasakan apa ketika ada perangkat daerah yang nampak condong ke salah satu partai, di mana tersebut bisa dilihat dan dimantau dari berbagai sudut. Untuk itu kami minta agar kita semua berada pada ganda besar dalam menjaga konektivitas Kota Malang. Saran perhatikan dan disampaikan bahwa pemerintah Kota Malang berkomitmen dan
dalam menjaga netralitas ASN dan bekerja secara profesional yang bebas dari pengaruh intervensi politik serta menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Selanjutnya, seluruh ASN di Wilayah Kota Malang telah melakukan ikrar bersama dan penandatanganan fakta identitas ASN dalam kontestasi politik tahun 2024. Bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. 33. Menanggapi saran fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait tagline baru Kota Malang yang di awal sidang tadi juga digunakan, yaitu Kota Malang Boys Ilakes, menggantikan tagline terdahulu yaitu Malang Aksesoris Permata. Kami minta masyarakat Boys tidak dituduhkan pada sesuatu yang salah. Misalnya yang terbiasa pakai busana muslimah, silakan diminta ketika itu harus pakai kaos warna jeans dan berkacamata hitam agar bisa sebut Boys Ilakes. Apalagi kalau hal ini fakta pada pemilik petunjuk akan memberikan efek psikologis yang kurang tepat bagi studi. Mari kita artikan Boys Ilakes ada sesuatu yang lebih baik dengan tidak berubah esensi yang sekali, indah sekali, kreatif sekali dan sebagainya. Namun tetap kalau berbeda pemanfaatan produk lokal khususnya UMKM. Sekarang diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa berdasarkan surat edaran Wali Kota Nomor 18 Tahun 2003 tentang penggunaan pakaian dinas hari Kamis dengan Wilayah Kota Malang dimajukan untuk mengoptimalkan program pemberdayaan usaha mikro kecil menengah UMKM lokal Kota Malang. Hal tersebut juga selaras dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Sendiri atau Gerakan Indonesia atau BBI. Adapun Boys Ilakes adalah akronim dari mandiri, berbudaya, optimis, indah, sejahtera, inovatif, lestari, adaptif, kolaboratif, efisien, dan sinergi. Sedangkan terkait jargon Kota Malang Boys Ilakes, PJ Wali Kota Malang menjelaskan hanya kurang sosialisasi saja. Boys Ilakes tidak mengandung konotasi yang negatif, akan tetapi sesuatu yang mengandung makna positif, namun hanya kurang sosialisasi. Dalam kegiatan dinas kesehatan kami hanya menemukan bahwa mulai dari 1 sampai dengan 1 menggunakan produk-produk UMKM Kota Malang. Itu saja, tidak ada hal yang mungkin disampaikan oleh dari fraksi PKB. Dan ini yang bersambut semua UMKM bergerak dan semua memberikan sambutan yang positif sampai dengan kewalahan untuk mendapatkan order permintaan dari ASN dan ASN dari pemerintah Kota Malang. Yang ketiga, sosialisasi agar berjalan dan diberikan arah program tempat tinggal yang lebih aman. Yang ke-7, menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa kondisi fisik atas seluruh bangunan sekolah baik SD maupun SD yang ada di Kota Malang. Hal ini perlu kami sampaikan karena adanya keluhan atas bangunan sekolah yang dalam kondisi memprihatinkan. Dapat jelaskan bahwa kondisi fisik bangunan sekolah semuanya dapat dilihat dari rapor masing-masing sekolah. Setiap tahun telah dilakukan verifikasi terhadap sekolah-sekolah yang mengajukan permohonan pemeliharaan atau rehabilitasi bangunan sekolah. Pada tahun 2023 ini dilakukan kegiatan pemetaan kondisi bangunan pada 50 SD negeri dan 13 SMP negeri di Kota Malang. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa subsidi yang diberikan oleh Kota Malang pada masyarakat yang tidak mampu agar mereka tidak bisa bersekolah karena masih banyak keluhan dari masyarakat atas adanya biaya yang membebani masyarakat. Dapat jelaskan bahwa pemerintah Kota Malang telah membebaskan biaya sekolah di SD negeri dan SMP negeri. Sedangkan biaya seragam sekolah telah dialokasikan untuk siswa yang tidak mampu atau miskin. Sebagai narasi dapat disampaikan bahwa pada tahun anggaran 2023 pemerintah Kota Malang memberikan bantuan berupa beasiswa untuk siswa-siswi miskin berprestasi dan bantuan seragam saat melakukan sekolah. Secara rinci, pimpinan instruksi Pak Ketua, saya Pak Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota DPRD serta para pimpinan Pak PJ, mereka sama sudah kami terima. Dan Sementara, usai penyampaian jawaban yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang, kemudian langsung mendapat tanggapan balik dari 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Malang terhadap jawaban dari Wali Kota Malang. barangkali izinkan mungkin sudah bisa kita sudahi, namun tidak mau hormat sehingga bisa kita perdalam nanti dalam forum hearing komisional.
Itu barangkali Pak Pimpinan, Pak Tujuh, selain untuk baru. Yang untuk jawaban wali kota, karena sudah ada software dan hard file yang saya terima dan sebentar lagi akan kita mendalam di hearing-hearing, apakah ini bisa kita sudahi? Setuju? Baik, terima kasih Pak Wali. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin segera saja disimpulkan. Dan untuk OPD yang sedikit molor, agak bersabar, karena nanti jadwalnya akan terus lanjut yang hari ini tetap hari ini. Terima kasih pimpinan, Dewan dan hadirin yang terhormat. Demikian jawaban dan tanggapan atau pertanyaan dan saran dari seluruh fraksi DPRD Kota Malang. Semoga jawaban yang sudah saya sampaikan dapat memberi harapan semua fraksi DPRD Kota Malang, dan apabila masih diperlukan hal-hal yang sifatnya teknis dan betul dapat dibahas pada saat rapat kerja Komisi Bidang Perangkat Daerah. Pada akhirnya, marilah terus kita arahkan langkah gerak kita untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Malang. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Atas segala perhatian dan kebersamaannya, sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Budaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka! Kota Malang! Bapak Kepala Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian penjelasan jawaban wali kota tadi, maka berakhirlah rapat paripurna kita pada hari ini. Marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Interupsi, masih ada satu acara lagi Pak Ketua. Walaupun ini diputus, dikenal, tapi agenda yang satunya mohon siap. Setelah tadi penyampaian jawaban wali kota, apakah masih ada tanggapan balik atau langsung di-hearing? ada Pak Ketua. Tapi kalau kemudian hari ini ada feedback dari anggota, kenapa harus ada pandangan fraksi? Kan gitu. Toh nanti juga ada pandangan akhir. Saya, Arfad, saya akan menanyakan terkait apa? Ketika saya menanyakan terkait kondisi ASN selama tupoksi saya dipositif, apakah itu bisa menjadi sebuah representasi daripada fraksi saya? Oh, yang jelas mekanisme rapat fraksi ada. Saya kira dalam tatip kita sudah jelas, paripurna sudah ada pandangan fraksi. Kalaupun memang nantinya ada feedback, silakan didalami dan silakan disampaikan di dalam rapat-rapat. Ada rapat badan anggaran, ada pandangan akhir fraksi dan lain sebagainya. Kalau memang kurang puas, silakan ambil kebijakan. Fraksi yang kurang puas menolak APBD itu kan bisa juga kan seperti itu. Daripada kita di sini, apalagi tadi saya bingung antara Bapak Fatul dan Pak Arif. Bapak Fatul minta cepat selesai biar segera hearing. Pak Arif minta ada pertanyaan. Ini kok Pak Amin ini kurang akur saja. Terima kasih. Pasti ada tanggapan balik. Dan tadi sudah disetujui bersama di awal Pak. Sebentar, Pak Arif, langsung saya potong. Silakan disampaikan karena sudah diizinkan oleh Wakil Ketua Fraksinya, sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf Mas Arfad, saya akan memberikan tanggapan balik sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD sejak saya jadi anggota DPRD tahun 2004. Sehingga ini tidak ada yang salah. Langsung saja tanggapan balik. Sedikit menanggapi Pak, karena Mas Arfad juga menanggapi apa yang saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan netralitas ASN, saya sangat hormat kepada Pak PJ Wali Kota terkait dengan statement-statementnya bahwa ASN Kota Malang akan dikawal agar tetap netral. Perlu saya sampaikan, daun jatuh di depan rumah Pak Camat, kami pun mendapat laporan itu. Sehingga jangan hanya disampaikan secara lisan, tetapi saya minta komitmen bersama dari seluruh aparatur sipil negara untuk betul-betul mewadahi komitmen dari pemerintah pusat ini yang betul-betul bertindak secara netral. Yang kedua, Woistilakas. Akronim Woistilakas itu baru saya dengar hari ini. Pak Wali yang menyampaikan, luar biasa sekali. Tetapi kenapa kami menyampaikan?
Karena ketika saya berada di depan rumah sebelum berangkat kerja, itu ada seorang ibu guru agama. Pakaiannya berubah. Saya panggil, saya tegur, pakaian sama kok gak bois gini. Loh, ini bois Pak, karena saya harus memakai bois ilakas. Saya harus belajar di UMKM. Belum belajar UMKM nasi, tetapi cara berpakaiannya ini biasa saja, lebih rapi, lebih baik, itu bois ilakas. Saya akronimnya baru tahu saat ini. Bois ilakas sebagai bahasa Malang, bois nemen, bois temenan. Seperti itu. Itu pasti masyarakat muncul. Karena apa? Tidak ada komunikasi. Sehingga ke depan harapan kami komunikasi ini betul-betul dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah saya mencoba sendiri menyeberang dari Jalan Semeru sebelah utara ke selatan. Memang agak sedikit menyulitkan, sehingga kami sarankan ada dibuat space untuk penyeberang jalan yang ada di sana. Ada satu jawaban yang tidak bois, Pak, terkait dengan longsor. Ini sangat tidak bois. Kalau toh kita memberikan pemahaman masyarakat terhadap tangga bencana, oke. Tetapi kalau toh tadi jawabannya juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar mencari tempat yang aman, yang nyaman. Ini bukan jawaban sebetulnya. Yang kami inginkan adalah ketika ada bahaya seperti itu dan sudah terjadi longsor, yang ditangani. Hari ini yang ada di tengah-tengah mereka dan hari ini masih terpampang di sana adalah bantuan dari BPBD berupa terpal. Saya khawatir kalau ini hujan deras, yang kemarin longsor itu akan ambrol lagi dan nyawa mungkin akan menjadi taruhannya. Sekali lagi bahwa hukum tertinggi di dunia ini adalah keselamatan manusia. Maka keselamatan ini yang harus betul-betul kita jaga. Demikian tanggapan balik kami, tidak perlu ditanggapi. Karena ini tanggapan balik kami supaya dicerna lagi, diolah lagi di tingkatan eksekutif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Wali Kota dan tadi juga sudah disampaikan akan menjadi evaluasi bersama. Berarti ini tidak perlu ditanggapi oleh Pak Wali. Oke. Dengan demikian maka rapat paripurna segera akan saya akhiri. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Tadi Abadul saya bilang sudah mau dengar amin dan sudah selesai. Selalu berkampanye konsisten. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi terhadap Pemprov tentang APBD tahun anggaran 2024 pada hari Rabu tanggal 22 November tepat pukul 11.12 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Sementara, setelah pandangan umum fraksi, pimpinan rapat resmi menutup rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan tentang APBD tahun anggaran 2024. Inilah tujuan daripada pemerintah Kota Malang, siapa pemerintah Kota Malang, eksekutif dan legislatif. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam satu jiwa. DPRD Kota Malang sendiri menargetkan setelah penyampaian jawaban Wali Kota Malang akan segera dilakukan pendalaman sehingga di akhir bulan November rancangan APBD tahun anggaran 2024 dilakukan pengesahan. Saya juga sudah jelas panjang lebar, kan ada perlu dijelaskan lagi. Cukup ya? Ketemunya Boy Silakes. Ketemu siapa? Maksudnya apa ya? Itu bisa ketemu seperti awalnya gimana itu? Ya ini kan dari arek Malang, oleh arek Malang dan untuk arek Malang kan ya sudah seperti itu, akhirnya ketemu Boy Silakes. Kenapa tidak tersampaikan di awal-awal sehingga tidak mengakibatkan multi tafsir atau segala? Ya memang kurang sosialisasi aja kan gitu. Karena sudah kita sampaikan awal kan itu, dan beberapa kali pertemuan secara lesan kami juga sudah sampaikan. Ya memang selama ini mungkin kami sudah meminta kepada OPD dan lain-lain untuk bisa menyampaikan, dan mungkin ya hanya kurang sosialisasi aja. Tadi disampaikan baru tahu hari ini. Iya memang betul. Kita padahal surat edaran Wali Kota Malang juga sudah kita sampaikan. Nah, gitu. Memang kita kemarin kita paskan dengan 1 bulan setelah saya
saya dilantik untuk menyampaikan Boisi Lakes ini. Ya, ya, cukup ya. Kemarin hari, ya. Seperti biasa, inilah DPRD Kota Malang yang kritis. Setiap jawaban wali kota itu pasti akan memantik reaksi daripada anggota. Di mana jawabannya memang jawaban wali kota dalam paripurna itu pasti sifatnya normatif. Sehingga kami sering mengingatkan jawablah secara teknis. Tapi mereka berkilah bahwa nanti akan diperdalam di hearing-hearing secara teknis. Hari ini juga langsung terjadwal hearing sampai hari Sabtu. Hari kerja kami pakai, karena apa? Setelah hearing ini kami perdalam rapat banggar dengan komisi, membahas hasil hearing, dan hari berikutnya kami langsung rapat banggar dengan DAPD untuk pembahasan rancangan APBD kita. Jadi ini masih panjang ceritanya, 30 November akan kita lihat apakah APBD Kota Malang bisa diterima untuk menjadi keputusan DPRD apa tidak. Ya. Pak, terkait Boisi Lakes ini sendiri, apa ada maknanya? Saya sudah sampaikan, inilah kelemahan daripada kita yang kurang sosialisasi, seolah-olah jargon itu hanya untuk kita. Apalagi kata-kata yang kalau bermartabat itu jelas. Akronim bermartabat itu sebenarnya ada yang juga singkatannya, tapi kan bermartabat asosiasi seseorang sudah jelas. Tapi Boisi Lakes ini kan diterjemahkan berbeda. Kota Malang ini adalah kota yang sangat heterogen, anak muda mencembarkan Boisi itu sendiri, orang tua menerjemahkan Boisi itu sendiri, dan beberapa komponen masyarakat juga menerjemahkan sendiri. Saya selaku Ketua DPRD saja, jujur saya sampaikan di sini, baru kali ini mendengar singkatan Boisi Lakes, makanya saya tidak pernah menyampaikan jargon itu. Tapi setelah saya tahu dan tadi disampaikan bahwa Boisi Lakes itu adalah suatu akronim yang luar biasa menurut saya, di mana itu mandiri, berbudaya, kemudian optimis, indah, sejahtera, inovatif, lestari, adaptif, kolaboratif, efisien, sinergi. Siapa yang tidak mau seperti itu? Nah inilah, jangan diplesetkan lain-lain bahwa Boisi Lakes ini. Itu saja yang tanggapan Boisi Lakes. Makanya tadi saya sampaikan sampai 3 kali, karena saya sedang senang dengan angka 3. Ya, udah ya. Simon Alfredo melaporkan.